Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua. Halo Kak. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Bagaimana? Tadi sekolah? Sekolah ya? Sekolah. Oke, sekolah ya. Iya. Kegiatannya sebelum sekolah apa aja nih Kak? Ada yang kemana dulu sebelum sekolah atau setelah sekolah deh? Setelah sekolah tadi ke rumah dulu Kak sebelum kesini. Ke rumah dulu. Iya. Rumah dulu. Terus yang lain? Apa dulu sebelum sekolah? Atau setelah sekolah? Ya, ada yang main dulu, ada yang main game dulu. Terus setelah sekolah biasanya kegiatannya apa? Disebutnya kegiatannya apa selain pulang ke rumah? Setelah pulang ke rumah apa yang dilakukan? Kalau pulang ke rumah ganti baju dulu, habis itu kesini. Oke, ganti baju dulu, habis itu ke sini. Iya. Terus kalau sebelum sekolah pagi-pagi apa yang dilakukan? Beli sarapan. Beli sarapan. Kita masak ya udah di rumah. Oke, beli sarapan. Terus setelah beli sarapan mandi atau mandi dulu baru beli sarapan? Beli sarapan dulu. Beli sarapan dulu ya. Memenuhi kebutuhan perut duluan ya. Iya. Oke. Kemudian setelah mandi sarapan kan terus mandi terus siap-siap. Habis itu apa lagi? Habis itu ke sekolah langsung. Nyari motor dulu Kak. Oh, nih mau nyari motor Iya. dulu. Oke, manasin motor ya. Iya. Biar gak kaget motornya. Oke, setelah manasin motor. Langsung berangkat. Oh iya, langsung berangkat. Oke, nah semua kegiatan itu ternyata namanya dalam bahasa Inggris kita sebut simple present. Untuk menyatakan itu dalam bahasa Inggris kita menggunakan simple present, dia masuk ke daily activity atau kegiatan yang dilakukan setiap hari. Oke, nah simple present ini ternyata terbagi lagi. Ada verbal, simple present ada yang verbal, ada nominal. Sebelumnya ada yang pernah dengar simple present? Pernah diajarkan di sekolah. Pernah diajarkan di sekolah ya. Iya. Nah, simple present kalau berdasarkan tadi itu berarti kita bisa bilang simple present tense yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Nah, ternyata selain kegiatan sehari-hari, simple present juga digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Misalnya, manusia punya berapa mata? Ada 2 mata kan? Kemudian matahari terbit dari timur. Semua itu kan kebenaran umum. Berarti yang umumnya semua orang tahu kalau itu benar, berarti kita menggunakan simple present juga. Tapi dalam simple present terbagi lagi, ada verbal, ada nominal. Oke, nah kita ke verbal dulu deh. Kita ke verbal dulu. Kalau di verbal, kalau tadi kan ada yang mandi, makan, terus ada yang tidur. Nah, itu masuk di simple present verbal. Ada action. Jadi kalau kita mau tulis ada subjek, kemudian ada verb satu atau subjek. Subjek apa saja? Ada yang tahu? Subjek. Sudah pernah dengar? Subjek apa saja? Yang itu ya Pak. Yang I. Ya betul. Ada I, ada you, they, we, she, he, it. Itu semua adalah subjek. Nah, ternyata subjek kan juga dibedakan. Ada yang subjek tunggal. Nah, subjek tunggal masuk
SES. Berarti di sini subjek tunggal she dan he, kemudian ada it. Ini adalah subjek tunggal. Kemudian kalau subjek yang tidak tunggal ada apa saja? Ada I, you, we, they. Oke. Kalau dilihat di sini kan ada polanya. Supaya kita lebih mudah membuat kalimatnya, berarti setelah subjek ada verb satu apa ya? Kalau yang tadi, kalau ada tadi mandi, makan, cara mengucapkan dalam bahasa Inggrisnya seperti apa kira-kira? Berarti kalau contoh pertama, kita bisa bilang I. Misalnya saya pergi ke sekolah setiap hari, berarti I go to school every day. Oke. Kemudian kalau you, kamu misalnya you, misalnya kita gunakan yang bukan daily activity tapi kebenaran umum tadi, kan simple present. Tadi kita sudah bilang kalau simple present itu per daily activity dan general fact. General fact. Berarti kalau misalnya kita lihat teman kita terus dia larinya cepat sekali, berarti kita bisa bilang bagaimana kalau di sini? You run. Yes, you run. Sangat cepat, terlalu cepat. Bisa you run so fast. Yes, you run so fast. Kemudian sekarang kita pindah ke yang ini, ada subject plus verb satu plus object or complement plus object or complement. Sekarang kita pindah ke yang contohnya subjeknya tunggal, kemudian ditambah dengan verb SES. Contohnya misalnya subjek tunggalnya she takes a bath at 7 every day. Berarti setiap hari dia mandi jam 7. Oke. Kalau misalnya yang contoh it, ada yang bisa memberikan contoh kalau it itu seperti apa ya? It ini bisa hewan, bisa bunga-bunga. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kalau it my sunflower needs, kita tambah s karena dia masuk di sini ya, berarti SES, berarti dia needs watering every day. Berarti bunga matahari saya perlu disiram setiap hari. Watering every day. Kemudian kalau contohnya ES, kita masuk ke contohnya ES. Misalnya Nina, jadi ini kan she it, berarti she itu bisa bentuk nama orang ketiga. Kemudian he bisa nama orang ketiga juga, bisa nama laki-laki. Di sini kita pakai nama Nina what? Kita tadi mau pakai yang mana ya?
Enggak terulang. Nah, nah ini kan kita sudah buat yang verbal yang bagian positifnya. Sekarang kita kerjakan yang bagian negatifnya. Negatifnya ada polanya juga. Polanya yaitu subjek, kemudian diikuti do not atau bisa disingkat jadi don't. Kemudian ada subjek diikuti does, disingkatnya jadi doesn't. Kemudian diikuti huruf satu dan kemudian diikuti oleh objek. Nah, contohnya kalau subjeknya you, berarti kalau tadi you run so fast, berarti you don't run so fast. yes, you don't run so fast. Kemudian kalau subjeknya she She ya, doesn't run fast. oke, she doesn't, misalnya she doesn't take a bath. Oke. Kemudian kalau it yang ini It doesn't need watering every day. oke, berarti my sunflower doesn't need watering every day. Oke, kemudian kalau yang nama orang, Nina watches movie. Nina don't watch. Nina don't or Nina doesn't? Nina doesn't watch movie. Oke, Nina doesn't watch movie. Kalau misalnya nama laki-laki Ali, Ali Ali fixes his bicycle. Kalau bentuk tidaknya, Ali doesn't fix his bicycle. Ali doesn't fix his bicycle. Oke, next. Kalau bentuk interrogatif, kan tadi sudah bentuk positif, bentuk negatif, kemudian ada bentuk interrogatif. Nah, bentuk interrogatifnya itu do yang tadi di sini, kemudian berteman dengan not, kita pindahkan ke depan ke sini. Tapi notnya ditinggalkan karena bukan kalimat tidak, bukan kalimat negatif. Jadi do diikuti subjek, diikuti verb satu, kemudian objek atau komplement. Kemudian ada does diikuti subjek, verb satu dan komplement. Kenapa tidak digunakan lagi does di sini verb SES seperti yang ini? Karena sudah ada Di depan. iya, betul sekali. Berarti kalau yang tadi she checks the bath, berarti kalau kita bertanya apakah dia mandi, Does she take a bath at 7 every day? oke, does she take a bath every day? Kemudian kalau do, apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Berarti Do you go to school every day? oke, apakah mereka pergi bermain? Does Mereka do they go to go playing. Go play. Berarti does ini untuk subjek she, he, it. Kemudian untuk subjek I, you, we, they. Kalau ini I, we, they-nya mau mudah diingat, kita bisa ubah polanya jadi I, you, they, we. Cepatnya jadi I, you, they, we. Supaya mudah diingat subjeknya. Ayu Dewi. Kalau
yang pakai subjek we? Apakah kita harus belajar? Do we Harus? have to study? Yes, do we have to study? Jawabannya? Yes. Yes, we have to. We have to. Oke, itu yang tadi kalau kalimat interrogative. Nah, setelah kita belajar tentang verbal, kita pindah ke nominal. Nominal ini kan kalau yang tadi ada actionnya, nah ini tidak ada actionnya, tidak ada kata kerja yang run, belajar, kemudian makan, mandi, tidak ada dalam nominal. Dalam nominal kita membahas tentang kebenaran, keterangan. Nah, untuk polanya ada subjek, kemudian diikuti is, kemudian diikuti oleh ana. Ana itu adjective, noun, adverb. Adjektif itu kata Sifat. iya, betul, kata sifat. Kalau noun kata Benda. benda, kemudian adverb itu kata keterangan. Contoh adjektif. Adjektif. Hot mungkin kan? Oke, hot itu artinya panas. Kemudian Handsome. handsome. Kemudian high, short, tall, itu semua adjektif atau kata sifat. Kata sifat bukan sifat manusia ya, yang dia pemarah, dia baik, dia enggak, tapi dia bisa mencirikan misalnya warna sebuah benda atau bentuk sebuah benda, itu juga kata sifat. Kemudian kita susun kalimatnya. Kalau misalnya saya seorang guru, berarti I am A teacher. teacher. Karena I itu diikuti M, kemudian teacher itu masuk di kata benda. Now, oke, kalau saya bilang Nina sedang galau. Nina Suasana hati. is sad. Sad itu sedih. Oh. Kalau galau ada lagi kata bahasa Inggrisnya. Kata bahasa Inggrisnya itu gloomy. Oh. Berarti Nina is gloomy. Kalau Nina sedih, berarti kita gunakan Nina is sad. Apalagi kalau misalnya papan tulis ini berwarna putih. The whiteboard Is white. is white. Soalnya whiteboardnya. Iya. Kalau misalnya saya bilang the blackboard is white, salah ya berarti. Kenapa? Kalau the blackboard is white, so it's Salah. not white, it's black, berarti salah ya. Kalau ini penghapusnya berwarna hijau. The eraser is green. Oke, the eraser is Green. green. Kemudian kita ke contoh you, we, they are yang pakai are. Kalau saya bilang mereka
kemudian diikuti anak. Berarti kalau apakah kursinya tinggi? Is the chair. The chair high. Oke. Kemudian apakah kamu baik-baik saja? Are you okay? Okay. Kemudian apakah mereka orang yang baik? Are they good people? Apakah Sabir sakit? Sedang sakit? Is Sabir sick? Kalau dalam bahasa Inggris, kan kalau kita dalam bahasa Indonesia, apakah Sabir sakit dan sedang sakit punya dua pakai sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita tetap bilang is Sabir sick. Oke, kalau misalnya teman kita, are you sick? Are you okay? Padahal kita bertanya dia sedang. Tetap kalimatnya seperti ini. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup jelas Kak. Oke, cukup jelas. Oke, tadi ada yang bisa menjelaskan perbedaan verbal dan nominal? Apa sih perbedaan verbal dan nominal? Kalau verbal Kak mungkin lebih kepada keseharian. Terus kalau nominal menyatakan kebenaran. Oke, kebenaran. Berikan, boleh dulu. Masih Ji. Lebih mau potong daripada pulang lagi. Oke. Menyatakan kebenaran ya. Terus kalau tadi verbal itu untuk apa? Verbal untuk daily activity kan? Berarti yang ada actionnya, yang ada kata kerjanya, sedangkan nominal tidak ada. Tapi ini tetap dikatakan sebagai kata kerja sih sebenarnya dalam bahasa Inggris. Ini namanya linking verb. Dia tetap masuk dalam kelas verb. Dia masuk dalam kelas linking verb. Nah, jadi tetap ada kata kerja tapi tidak ada action. Kalau dengan kata link, kira-kira artinya apa? Mengumumkan. Iya, menghubungkan, betul sekali. Jadi linking verb berarti kata kerja penghubung. Berarti dia menghubungkan antara subjek dan anak. Adjective, noun, and verb. Kemudian kita lanjut ke, tidak ada yang pertanyaan di sini. Aman Kak. Aman, oke. Kita lanjut ke adverb yang tadi. Adverb itu kan tadi sudah dibilang kalau adverb itu kata keterangan. Keterangan apa sih? Jadi ternyata adverb itu masih terbagi lagi. Yang pertama ada adverb of time. Adverb of time salah satunya yang tadi kita sebut everyday. Jadi keterangan waktu. Jadi kalau dia misalnya juga tadi at 7 mau ya? Oke, adverb. Dalam bentuk adverb itu kan tadi ada adverb of frequency ya. Berarti yang pertama di sini always, selalu. Contohnya, kalau saya selalu mandi, berarti gimana? I Masa I am kan ada mandi.